Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa dan sahabatku semua pecinta tanaman hias dimanapun berada. Pagi hari ini daerah aku turun hujan teman-teman. Sudah ada beberapa hari ini rupanya musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa dan sahabatku semua pecinta tanaman hias dimanapun berada. Pagi hari ini daerah aku turun hujan teman-teman. Sudah ada beberapa hari ini rupanya musim penghujan memang sudah mulai tiba. Dan sekitar 3 harian ini tiap malam daerah aku sudah turun hujan cukup deras. Nah teman-teman, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Minggu ya teman-teman, dan tepatnya hari ini adalah nanti malam tahun baru. Semoga tahun 2024 ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan semua aktivitas kegiatan kita, serta dilimpahkannya berupa rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini teman-teman saya akan berkeliling lagi ya. Teman-teman semoga suka dan mengikuti jalan-jalan aku di sekitar rumahku teman-teman. Kalau pagi hari ini aku akan sempatkan melihat tanaman yang di samping rumah berupa tanaman sayur, dan berada di halaman ini adalah tempat tongkrongan ya teman-teman. Kalau di sini ini semuanya tanaman bunga atau tanaman hias ya teman-teman, yang juga sudah sering ya aku unggah di video, termasuk di media yang lainnya ya teman-teman. Saya hanya sekedar berbagi. Semoga teman-teman juga akan semangat lagi untuk berkebun dan bercocok tanam untuk memanfaatkan halaman dan pekarangan di sekitar rumah kita. Di tempat tongkrongan ini memang saya lengkapi dengan satu paket ya teman-teman, meja kursi yang sederhana saja karena tempatnya memang berada di luar, tapi saya desain dengan suasana yang cerah ceria dengan warna-warni, termasuk penempatan bunga-bunga dan juga penataan serta cat-cat yang membuat halamanku ini penuh dengan warna ya teman-teman ya. Juga kita nanti akan lihat-lihat ya kebun yang berada di belakang rumah, yang mana di sana banyak terdapat tanaman anggrek-anggrek juga ya teman-teman. Di sini bunga gantung Wijaya Kusuma ini sudah agak rimbun-rimbun ya teman-teman, karena kemarin itu habis diborong. Dan ini baru pembibitan lagi. Aku tanam di pot-pot yang kecil saja ya teman-teman, karena memang aku gantungkan di kavalum ini biar tidak terlalu berat. Dan kita lihat untuk tanaman kadaka yang aku tempel di papan ini juga sudah mulai rimbun, dan sepertinya juga sudah bisa beradaptasi di sini ya teman-teman.
Tanaman kadaka ini tanaman hutan yang tidak begitu suka akan paparan sinar matahari. Dan di tempat ini cukup sedang ya teman-teman, antara paparan sinar matahari dan tempat yang teduh. Juga banyaklah sirkulasi udara di sini ya teman-teman. Dan di bawah ini bunga krokot Jepun juga sudah terlihat rimbun-rimbun, tapi masih belum berbunga. Mungkin sebentar lagi. Jadi ini dari sini aku deret ya teman-teman. Nah, sudah pada rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Aku jajar di sini dan aku seragamkan potnya hitam semua. Dan yang berada di bawah ini ada lili paris ya teman-teman. Ternyata lili paris ini juga cakep loh teman-teman. Kalau digantung ya jadi seperti ini. Baru ini ya, dulunya aku taruh di tanah ya, di bawah ya teman-teman ya. Tapi setelah kita taruh di pot-pot gantung seperti ini, lili paris ini juga merupakan tanaman yang cantik. Ada bunga kupu-kupu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini ada dari aglonema ya teman-teman, ini yang aku taruh di rak anyam dan aku letakkan di bagian pojok ini untuk mengisi kekosongan. Nah, sebenarnya di sini juga sudah ada tanaman tapi masih belum tinggi ya teman-teman. Ini nanti bunganya merambat. Saya kurang tanaman, pokoknya ini putri apa gitu ya, saya kurang tahu ya teman-teman, lupa ya namanya. Dan di sini juga ada tanaman pilulinet. Aku taruh juga tanduk rusa yang ternyata juga sudah mulai rimbun dan daunnya ini juga menjuntai panjang ya teman-teman ya. Di yang ketinggian itu kamboja ya teman-teman ya. Dan di bawah ini ada sederetan tanaman dari bunga anggrek ya teman-teman. Nah, seperti ini dendrobium ya, yang sangat cantik-cantik sekali. Ada juga ini anggrek bulan ya teman-teman, dan daunnya juga rimbun-rimbun loh teman-teman ya. Di rumahku ini memang dekat dengan akses jalan ya teman-teman, jadi banyak sekali suara-suara yang masuk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, anggrek dendro. Dan ini merupakan anggrek rawatan yang aku rawat sejak kecil dan aku tempatkan di sini. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya, di bawah gapalum ini, tapi juga cukup sirkulasi udara, juga keteduhannya ini juga cukup lah ya. Nah, ini cakep banget dan ini panjang banget teman-teman. Nah, ini warnanya ungu, cakep. Dan di sini juga aku letakkan tanduk rusa ya teman-teman, yang sudah panjang. Di sini di bawah ini juga ada pilulinet. Sederetan dari tanaman, ada suplir, ada keladi ya teman-teman ya, yang makin hari makin subur. Di sini penyiraman saya lakukan sekitar 2 hari sekali ya teman-teman. Tapi kalau medianya itu masih lembab, itu pun juga sudah tidak usah kita siram karena saat ini juga musim penghujan.
Jadi kita tidak terlalu direpotkan dengan tanaman-tanaman kita kalau di musim penghujan, karena untuk penyiraman ini bisa kita lakukan atau kita pilihin aja ya teman-teman. Untuk tanaman-tanaman kita yang memang tidak terkena kucuran air hujan, itu bisa kita siram. Kita hanya cukup mengontrol dan kita pilih mana yang seharusnya akan kita siram. Di sini teman-teman juga banyak terdapat tanaman bunga sakura yang saat ini sudah banyak sekali teman-teman ya keluar dari kuntum-kuntumnya. Nah, seperti ini. Dan memang di rumahku ini di sekitar rumah ya teman-teman, itu banyak sekali aku tanam dari bunga-bunga sakura. Dan ini teman-teman semuanya pada mulai berbunga sampai di bawah ini ya teman-teman, yang kecil-kecil ini. Nah, seperti ini. Jadi di sekeliling rumah aku ini banyak banget aku tanami bunga sakura. Nah, turun hujan lagi ya teman-teman. Dan di sana itu aku tanam pucuk merah ya teman-teman, seperti ini. Aku deret ini di pinggir jalan tepatnya, dan disinilah bila mana ada udara dan angin bisa masuk ya. Sampai di tempat tongkrongan ini terasa semilir dan sejuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih ada ya tetes-tetes embun semalam yang menggantung ini ya di besi gavalu ya teman-teman. Terasa pagi hari ini begitu sejuk dan tanaman kelihatan subur dan hijau ya teman-teman ya. Di bagian sana itu merupakan depan teras ya teman-teman, dan juga aku gantungkan tanaman-tanaman seperti ini. Aku letakkan tanaman-tanaman seperti ini, terutama tanaman berdaun lebar ya teman-teman. Turun hujan lagi teman-teman, alhamdulillah ya. Semua Bapak Ibu tani sudah bisa bertani dan mengolah sawah dan kebunnya lagi ya teman-teman ya. Semoga inilah berkah di tahun baru. Semoga saja hujan ini akan membawa rahmat juga kenikmatan bagi seluruh umat. Matahari sudah mulai bersinar, tapi hujan pun juga mulai turun lagi teman-teman. Ya, jadi ada teman-teman mungkin yang mau berangkat kerja ya, jangan lupa untuk selalu siapkan peralatan ya, seperti jas hujan dan juga perangkat lain ya teman-teman, yang mana pada saat ini pagi, sore maupun malam itu selalu hujan, dan hujannya itu turun dengan tiba-tiba ya teman-teman. Jadi memang kita harus mempersiapkan dan membekali diri. Nah teman-teman, kita akan segera menuju kebun belakang ya. Kita akan lihat di sana, karena kalau malam hari seperti ini
khususnya tanaman-tanaman anggrek itu memang harus kita periksa ya teman-teman. Kadang-kadang ada tanaman anggrek, utamanya anggrek bulan, itu sangat rentan sekali, walaupun sebenarnya itu sudah bisa beradaptasi. Tapi kita juga jangan lalai untuk selalu melihat kondisinya gitu ya. Oke, kita akan berkeliling ya teman-teman. Kalau di tempat ini memang full dari paparan sinar matahari, tapi sebaliknya kalau di musim hujan tanaman ini semua akan mendapatkan air hujan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tanaman diven ini waktu musim kemarau itu juga kurang subur ya teman-teman. Setelah musim hujan tiba, tanaman-tanaman seperti diven ini sekarang sudah mulai rimbun lagi. Dan di sana tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman buah ya, di sini sudah mulai berbuah teman-teman. Ada kelengkeng rambutan, kristal, dan ada sawo, belimbing, dan juga ada tanaman-tanaman lain ya yang aku tanam di tempat ini. Kita sudah berada di timur rumah ya teman-teman ya. Semakin rimbun setelah datangnya hujan ini ya teman-teman, dan saya bebas untuk tidak menyiram semua tanaman-tanaman ini. Tidak disiram pun sudah hijau ya teman-teman, subur karena kesaktian air hujan. Terajannya sekarang hanya 1 ya teman-teman, tapi besok lagi itu bisa 3, bisa 4 gitu. Ikannya pagi hari ini sudah dikasih makan dan dia tenang menyelam di dalam. Nah teman-teman, di sini merupakan pengembangan ya, termasuk lahan pekarangan yang saya kembangkan untuk tanaman sayur ya teman-teman. Karena di sebelah barat itu saya menanam sayur itu ceritanya bisa gitu ya, maksudnya ya bisa rimbun-rimbun, bisa subur-subur gitu ya teman-teman ya, dan buahnya juga banyak. Lantas di bagian sini ini juga ada lahan pekarangan yang akhirnya saya juga kembangkan untuk tanam berbagai macam sayuran. Nah seperti ini ya teman-teman, rimbun-rimbun semuanya. Sayurnya ini juga sudah bisa dipanen ya teman-teman. Sayuran bila mana sering dipetik itu akan semakin rimbun karena akan terjadi pencabangan dan keluarlah cabang-cabang baru atau tunas-tunas baru. Dan ini tanaman cabai teman-teman yang baru saja kemarin sore aku pruning. Nah seperti ini. Dan juga ada cabai yang sudah berbuah ya teman-teman ya. Nah ini juga ada buah rambutan ya teman-teman ya. Nah ini rambutan ini enak banget teman-teman, walaupun belum begitu besar batangnya, tapi buahnya rimbun banget.
Dan enak ini jenis rambutan ini ya teman-teman ya. Nah, demikian ya teman-teman. Rimbun-rimbun semuanya. Oke, ternyata di bagian sini semuanya hidup dengan bagus ya sayuran-sayurannya teman-teman. Dan kita akan tinggalkan tempat ini untuk melihat tanaman yang berada di bagian sebelah. Berkat kesaktian air hujan, semua pohon, tanaman, sayuran, dan semuanya saja ya teman-teman, jadi begitu rimbun, subur, dan terjadilah suatu kemakmuran yang diharapkan oleh seluruh umat. Kita berada di pedesaan ya teman-teman, jadi memang sangat tergantung pada cuaca. Walaupun sebenarnya bisa diupayakan, tapi memang cuaca akan menentukan suatu kegiatan ya, terutama di daerah agraris dan pedesaan seperti di daerah dan tempat aku ini. Di bagian sini tanaman-tanaman aku juga kelihatan baik-baik saja teman-teman, tetap kelihatan subur, dan juga tanaman dari bunga sakura ini juga masih tumbuh dengan cantik. Di sini merupakan batas dari pagar paling samping rumah aku ya teman-teman ya. Dan di pinggir sekitar rumahku ini aku tanam dari bunga kacang-kacangan ya teman-teman ya. Di daerah aku ini namanya kacang-kacangan. Ini merupakan batas dari wilayah di samping rumah aku ya teman-teman. Dan di sini juga aku tanam tanaman bunga bougainville, dan juga ada tanaman buah ya teman-teman, termasuk tanaman buah rambutan. Di sini aku tanam juga tanaman pisang-pisangan, dan ini biasanya berbunga sangat banyak sekali teman-teman. Dan ini sudah sering aku kurangin ya karena sangat rimbun sekali. Tapi tetap aja terus beranak pinak. Ada bunga sakura yang juga berbunga lebat ya teman-teman ya. Sampai ujung sana. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan di bawahnya ini ada tanaman tomat yang saat ini juga masih rimbun dan subur-subur ya teman-teman. Baru saja aku panen dan ini masih bisa berbuah lagi ya teman-teman. Di bagian sini ada tanaman cabai teman-teman, yang juga sudah rimbun ya buahnya. Sebentar lagi sudah bisa dipetik atau dipanen. Memang kalau kita bisa memanfaatkan waktu dan bisa mengupayakan untuk memaksimalkan dari halaman dan pekarangan kita, itu pastinya akan lebih menghasilkan.
dan kita bisa berkegiatan ya teman-teman. Kegiatan bercocok tanam ini selain juga menyehatkan badan fisik kita, karena kita sering melakukan gerakan relaksasi dan peregangan, juga kita itu ada kesegaran jiwa ya teman-teman, karena ada rasa puas, rasa senang, rasa menghibur, pokoknya rasa senang gitulah pokoknya ya. Itu kalau memang teman-teman itu memiliki hobi seperti saya. Nah teman-teman, kita akan tinggalkan ya tempat ini dan kita akan menuju bagian yang paling belakang rumah, dan itu merupakan tempat akhir dari petualangan kita untuk berjalan-jalan di sekeliling rumah aku teman-teman. Tomatnya masih mulai berbuah lagi ya, kelihatannya banyak teman-teman. Nah seperti ini banyak, dan bunganya banyak banget teman-teman. Ini buahnya sangat rimbun sekali. Mulai berbunga dan berbuah kecil-kecil lagi ya. Jadi masih bagus ya teman-teman ya, masih memungkinkan untuk bisa berbuah lagi. Masih rimbun-rimbun pohonnya, masih rimbun ya, masih memungkinkan untuk berbuah lebat lagi. Oke, kita akan menuju belakang rumah ya teman-teman. Kita sudah sampai di belakang rumah teman-teman, dan di sini juga banyak tanaman sayuran yang aku tanam seperti ini. Ini cabai teman-teman, dan juga sudah berbuah banyak ya, lebat dan rimbun banget teman-teman. Saya kemarin hanya uji coba saja ya dengan takaran atau perbandingan dari media yang saya gunakan ini ya, perbandingan satu-satu teman-teman. Ternyata hasilnya dari tanaman ini sangat rimbun-rimbun. Ada tanah, ada sekam, dan juga ada pupuk organik, menghasilkan tanaman yang rimbun-rimbun seperti ini. Ini tanaman sayuran. Nah seperti ini teman-teman ya, ada tomat, ada cabai, wah pokoknya macam-macam lah. Dan ini baru saja aku tanam 3 hari yang lalu teman-teman ya, seperti ini. Menyenangkan teman-teman. Seperti ini tanamannya semuanya subur-subur, dan secara keseluruhan anggrek-anggrek aku ini juga semuanya tumbuh dengan bagus ya teman-teman. Banyak yang spike. Saya tunjukkan aja yang spike-spike ya teman-teman. Ini spike ya teman-teman ya. Dan batangnya tuh sangat rimbun sekali. Akarnya jadi keluar seperti ini. Tunasnya rimbun-rimbun banget. Daun mudanya bermunculan, bunganya juga cantik. Ini ada spike lagi. Ini berbunga dan juga keluar spike-nya. Aku taruh di kayu kering ini ya teman-teman. Nah, yang di sebelahnya ini juga sudah spike knop, juga aku taruh di kayu.
Yang ini lagi juga di kayu. Pokoknya semuanya aku tanam di kayu-kayu gitu ya teman-teman, anggrek saya. Dan ini pun juga apa ya? Oh ya, secara gimana ya? Uji coba aja, otodidak saja. Nah, teman-teman, matahari bersinar ya. Dan ini tanaman-tanaman anggrek ini setelah semalam diguyur hujan, sekarang mendapatkan paparan sinar matahari. Nah, seperti ini teman-teman. Dan tunasnya ini juga akan keluar ya, spike-nya. Nah, tandanya seperti ini. Ini anggrek bulan kuning ya teman-teman. Nah, ini aku taruh di kayu. Kemarin masih kecil teman-teman, dan sekarang sudah kelihatan subur ya, seperti ini di kayu ya teman-teman, dan akarnya tuh seperti ini loh teman-teman. Jadi anggrek aku ini memang full sun full land ya teman-teman. Walaupun berada di sinar matahari yang sangat terik, dan juga berada di kujuran hujan di malam hari ini, alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Akarnya ini yang berada di pagar-pagar ya teman-teman, yang berada di batang-batang kayu, tapi juga ada yang sudah spike ini. Dan ini dulu kecil-kecil sekali ya teman-teman, tapi setelah aku tempel di batangan kayu ini pada tumbuh rimbun gitu, tunas-tunas barunya itu banyak banget, dan sekarang ini sudah spike 2 seperti ini loh teman-teman ya. Tumbuhnya itu tidak hanya satu gitu loh teman-teman, tapi banyak banget seperti ini. Jadi gemes ya teman-teman ya, lihat anggrek dengan pertumbuhan yang sangat pesat ya kalau aku bilang. Nah, juga ini anggrek grama yang subur sekali. Bentar lagi ini akan berbunga teman-teman. Ada vanda. Rimbun banget ya teman-teman ya, rimbun banget. Ini juga aku tempel di kayu ya teman-teman, tinggi banget. Nah, dan rimbun banget teman-teman. Ini dendrobium yang juga aku tempel di kayu kering ini teman-teman, dan rimbun banget. Bunganya ini agak keriting, warna kuning. Dan ini masih spike, ada 2 cabang ya, 2 cabang tangkai ya teman-teman.
Oke, akan kita tinggalkan teman-teman tempat ini dan kita akan menuju ke samping rumah ya teman-teman ya. Di sana ada tanaman sayuran, cabai dan juga terong ya teman-teman. Kita akan menuju ke samping rumah dan itu merupakan tempat akhir dari seluruh sekeliling rumah aku teman-teman. Di sini merupakan tempat paling akhir, yaitu di bagian samping kanan rumah aku teman-teman ya, yang banyak aku tanam dari sayuran seperti cabai, ada terong, dan rimbun sekali teman-teman cabainya. Seperti ini, buahnya banyak banget. Semoga saja teman-teman suka ya, sering aku ajak jalan-jalan ya teman-teman. Saya ingin perlihatkan ya pada teman-teman bahwasanya kita di rumah itu bisa juga untuk melakukan serangkaian kegiatan seperti bercocok tanam seperti ini ya teman-teman. Bisa memanfaatkan lahan pekarangan halaman kita untuk lebih produktif dan juga bisa hijau dan juga berseri, karena tanaman-tanaman ini juga merupakan pusat oksigen dan juga bisa menanggulangi dari bahaya yang ditimbulkan oleh polusi dengan beberapa tanaman atau tumbuhan serta sayuran, tanaman hias, dan semua sajalah pohon buah, semua itu juga akan sangat bermanfaat ya untuk keluarga kita ya teman-teman. Nah, jadi keseluruhan tanaman yang berada di samping kanan rumah aku jadi seperti ini teman-teman. Semoga saja teman-teman senang, teman-teman suka, dan juga barangkali juga bisa memanfaatkan halaman dan halaman dan pekarangan di rumah. Bisa kita isi dengan berbagai sayuran seperti ini. Jadi kalau semua ibu dan juga remaja putri ya, untuk memanfaatkan waktunya, memanfaatkan kesempatannya untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan halamannya bisa seperti ini. Insya Allah kita pun juga akan terpenuhi ya teman-teman. Keperluan-keperluan dapur kita tidak usah beli dan juga tentunya lebih efisien dan secara ekonomis juga bisa menghemat ya teman-teman ya, karena ini cukup banyak loh teman-teman ya sayuran dihasilkan ya seperti ini. Dan ternyata semuanya itu bisa dipelajari secara otodidak. Selain itu kita juga bisa mengambil panduan banyak ya teman-teman, dengan kita lihat-lihat dari video-video YouTube dan juga bisa dari panduan literatur, bisa kita melakukan bercocok tanam secara mandiri ya, otodidak. Nyatanya saya juga bisa kok teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya, semoga bermanfaat, teman-teman juga suka. Nah seperti ini, dan selalu dukung channel aku ya teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga selalu aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, dan saya ucapkan ya selamat menyongsong datangnya tahun 2024. Semakin sehat selalu, semakin hidup berkah, dan mungkin sisa-sisa usia kita bisa kita manfaat untuk hal-hal ya yang juga lebih positif ya, menginspirasi ya, memberikan
sesuatu ya, pokoknya yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.